Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 2165022. Di sini saya akan mereview materi 1 Cyber Crime dan Cyber Law beserta tugas. Langsung saja. Cyberspace. Dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Cyberspace, dunia maya. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an. Awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. ARPANET dibangun untuk mempermudah keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini muncul layanan online seperti bulletin board system yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan www secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafik Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjalankan web. 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial berikut Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Selanjutnya, cyberspace, dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan A Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cyber. Cyber juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik lainnya. Cyber melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintahan. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang diikuti oleh Bardi Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan perlakuan terhadap perilaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Australia pada tahun 2000, mengidentifikasi dan dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber.
yaitu kejahatan siber atau cybercrime dan kejahatan terkait komputer, computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Dan kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Berikut jenis-jenis kejahatan cyber beserta contohnya. Yang pertama, pencurian identitas, identity theft. Yang pertama itu pemalsuan identitas. Mencegah ratusan warga di Garut, Jakarta Barat. Pasalnya 400 warga di Garut tiba-tiba terlilit utang di Bank Emok. Hal ini terbongkar setelah warga yang tak merasa berhutang kepada siapapun mengadu ke kantor desa. Kini polisi masih melanjutkan penyelidikan terkait dugaan pencurian data identitas masyarakat ini. Artikel ini sudah ditayangkan di tv1news.com pada hari Kamis 20 Juli 2023. Yang kedua itu dugaan pemalsuan dokumen dengan mencatut nama Yayasan Laki Dende dan Universitas Laki Dende oleh Haji Siti Aminah dari Yayasan Laki Dende Rasak Parosai sudah dilaporkan ke Mapolda Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2017 yang lalu. Namun laporan tersebut hingga kini tak kunjung diproses. Bahkan terkait ada pembiaran dari pihak Mapolda Sultra. Kesal dengan sikap Mapolda Sultra, Ketua Yayasan Laki Dende Haji Basrim Suprayogi pun akhirnya mengadukan kasus tindakan pidana pemalsuan ini ke Mabes Polri pada Jumat 26 Mei 2027. Pada Jumat 26 bulan 5 2017 siang hari. Selanjutnya, polisi dari Polsek Mimika Baru, Mimika, Papua mengungkap kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan sebuah tempat percetakan. Awalnya pelaku adalah pemilik usaha jasa pengetikan dan fotokopi sejak 2016. Tersangka mulai memalsukan dokumen administrasi sejak tahun 2019. Berita selanjutnya bisa dibaca di link berikut. Yang kedua, phishing. Yang pertama itu jadi korban phishing, pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan. Aplikasi dari seorang yang tak dikenal. Sylvia, 52 tahun, warga Lawang, Malang ini harus kehilangan dana tabungan yang tersimpan di salah satu bank milik BUMN. Tak tanggung-tanggung dana yang berhasil dikuras oleh pelaku ilegal akses ini senilai 1,4 miliar rupiah. Yang kedua, sebuah keluarga yang merupakan nasabah bank melaporkan telah kehilangan uang mencapai 1 miliar lebih karena mengikuti perintah link dan pesan yang dibagikan oleh aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, wanita yang berprofesi sebagai PNS di Yogyakarta ini tertipu hingga 600 juta. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah awalnya memasukkan korban ke dalam grup Telegram. Di dalamnya telah ada sekitar 20-an orang yang diminta untuk menyelesaikan misi di salah satu platform media sosial. Dari sini pelaku melancarkan aksinya. Menurut keterangan korban, pelaku meminta korban untuk melakukan top up saldo untuk mencairkan koin yang sudah terkumpul dari hasil komisi yang telah dilakukan. Yang ketiga, malware, perangkat lunak berbahaya. Yang pertama itu menurut lembaga penegak hukum Eropa Europol, malware ransomware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer ini sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia cyber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena malware ransomware WannaCry ini, dan siapakah dalang di belakang semua ini? Selengkapnya di link berikut. Yang kedua, modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Sebanyak 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti pengembangan paket kit, mengumpulkan database korban, menguras rekening korban, hingga melakukan penarikan pada rekening korban.
Selanjutnya, modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak. Selanjutnya, ransomware. Yang pertama itu Bank Syariah Indonesia BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus ini, kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri sudah error sejak Senin 8 Mei lalu, baik untuk layanan perbank ataupun ATM mobile banking. Pihak manajemen beralih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berangsur pulih pada Senin sore. Yang selanjutnya, Amerika Serikat US harus mengeluarkan biaya hingga 590 juta US dollar atau 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021 lalu. Bahkan jumlah uang itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada tahun 2020. Departemen Keuangan US melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga jauh lebih tinggi dari total 10 tahun. Yang ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebutkan 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmis. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Baca artikel selanjutnya di CNN Indonesia. 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Selengkapnya di link berikut. Yang kelima, peretasan hacking. Yang pertama itu contohnya, berdasarkan sebuah laporan baru dari platform layanan keamanan, Immanuel V kuartal ketiga 2023 menjadi kuartal terburuk terkait kerugian akibat peretaan dan penipuan kripto. Investor kripto kehilangan 685,5 juta USD atau sekitar 10,6 triliun asumsi kurs 15.542 per dolar US sepanjang kuartal 3 2023, naik 59% sekitar 428 juta USD atau setara 6,6 triliun dari tahun ke tahun menurut laporan oleh Immanuel V. Selanjutnya, peretasan Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi Spinoces yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surel pemerintahan. Departemen Luar Negeri enggak memberikan rincian kasus peretasan akun kedua diplomat itu. Sebaiknya menyatakan investigasi sedang berjalan. Yang keenam, serangan DDoS atau Distributor Denial of Service. Yang pertama, sebuah serangan brutal bernama Distributor Denial of Service rupanya telah menimpa server DIN, merupakan perusahaan jasa penyediaan domain dan name service yang banyak dipakai oleh nama-nama besar seperti Spotify dan Twitter. DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke server-server. Masifnya jumlah paket data yang diterima dalam waktu bersamaan bisa mengakibatkan server melambat bahkan tumbang. Artikel ini telah ditayang di kompas.com dengan judul Serangan Masif DDoS Lumpuhkan Twitter Indonesia Berdampak. Yang selanjutnya, serangan terhadap situs web Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu 24 Juni 2022 lantaran serangan Distributor Denial of Service mengakibatkan situs web tidak bisa diakses hingga Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pantauan cyberthreat.id, situs web bisa diakses kembali sekitar pukul 22.08 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, Activision Blizzard melaporkan adanya serangan distributor denial of service dalam layanan Battle.net pada Rabu 11 Mei. Dalam tweetnya,
Awalnya yang diposting pada pukul 11:11 waktu Indonesia bagian Barat, Blizzard mengatakan, saat ini kami mengalami serangan DDoS yang dapat mengakibatkan latensi tinggi dan pemutusan sambungan untuk beberapa pemain. Kami secara aktif bekerja untuk mengurangi masalah ini. Selanjutnya, pencurian kekayaan intelektual. Contohnya, Hao Zhang, 41 tahun, seorang profesor Universitas Tianjin, ditangkap pada Mei 2015 setelah tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dalam perjalanan ke sebuah konferensi, Zhang dituduh mencuri dan menjual rahasia AS ke pemerintahan dan militer Cina lewat sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Yang kedua, video bekerja sama dengan kepolisian daerah Banten mengambil langkah tegas terhadap 2 aplikasi penyiaran online ilegal. Nah, dari kasus ini tentunya video akan bertindak tegas pada pembajakan konten atau live streaming ilegal yang dilakukan, termasuk untuk tayangan Piala Dunia 2022, Qatar dan Liga Inggris pada Premier Language. Yang kedua, Departemen Kehakiman US mengatakan pada Senin 7 Februari bahwa pihak telah mengajukan tuntutan pada pidana terhadap perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Cina, Hytera. Mereka menuduh perusahaan ini berkooperasi dengan karyawan Motorola Solutions Inc. untuk mencuri teknologi radio seluler digital dari perusahaan Amerika. Dan kedelapan, pemalsuan forgery. Yang pertama contohnya PT LAM yang seharusnya menjual Orea Nikel ke PT Antam sebagai kontraktor penambang di wilayah konsesi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya PT LAM justru mendelegasikan mandat itu ke puluhan perusahaan lain yang langsung menambah di wilayah konsesi PT Antam meskipun belum mengantongi izin pinjam pada kawasan hutan IPPKH. Baca artikel berikut di CNN Indonesia. Yang kedua, Inspektorat Kota Bandar Lampung terus mendalami kasus pemalsuan berkas penerimaan peserta didik baru PPDB yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara di kota ini. Yang ketiga, Doni Atma Wijaya, seorang pria warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, ditangkap polisi. Pria berusia 43 tahun ini merupakan seorang pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin pengemudi SIM. Yang kesembilan, pornografi anak. Children pornografi. Yang pertama, kasus SE, 35 tahun, yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan, terbongkar setelah diketahui oleh ibu dari korban yang masih berusia 8 tahun. Sementara itu, kini terdapat 11 foto yang dijadikan barang bukti. Sedangkan pelaku sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna menjalin proses hukum lebih lanjut. Yang kedua, awal mula pengungkapan kasus dari adanya laporan National Center for Missing and Exploited Children (LSM) asal Amerika Serikat yang menumpukan peredaran foto dan video terkait pornografi anak di medsos. Setelah dipelajari lebih mendalam, terungkap ada jaringan pornografi anak yang dikendalikan FR 25 tahun yang beroperasi di Tulung Agung, JA 27 tahun di Semarang, Jogja, dan Bandung, serta FH 23 tahun yang berada di kota Cirebon. Yang ketiga, R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu 14 September waktu AS. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang saat itu berusia 14 tahun. Yang ke-10, cyberbullying, pelecehan di dunia maya. Contoh pertama itu dilansir dari liputan6.com dari Oddity Central Sabtu 24 Desember 2022. Seorang ibu yang juga pelatih bola basket di Michigan diduga melakukan cyberbullying serta catfishing atau penipuan terhadap putrinya sendiri serta kekasih anaknya selama lebih dari 1 tahun. Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS ataupun pesan melalui media sosial sebanyak 12
SMS, dan pesan setiap harinya. Yang kedua, dampak kekerasan cyber menjatuhkan mental korban. Apalagi sebelumnya korban sering mendapatkan perundungan. Bisa jadi pelaku tidak memiliki tujuan secara ekonomi ketika merekam dan mengunggah di media sosial. Katanya kepada kompas.com Kamis 21 Juli 2022. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal, praktis ungkap dampak kekerasannya. Yang ketiga, sakit hati akibat sering diolok saat bermain game online. Seorang pemuda di Kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu ke kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat keduanya bermain game. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering diolok dan dimaki oleh korban. Akibat makian korban, pelaku pun merasa sakit hati. Yang ke-11, penyebaran informasi palsu, disinformation. Yang pertama itu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Choil Stakuf atau Gus Yahya, memberikan tanggapan terhadap kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Bahar bin Smith. Gus Yahya mengapresiasi langkah Polri dalam mengambil tindakan tegas pada perilaku intoleran, propaganda radikal, dan penyebaran informasi palsu. Artikel ini telah tayang di tribun.com dengan judul Bahar bin Smith jadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong, Gus Yahya apresiasi Polri. Yang kedua, Han Yongjo melakukan pengembalian tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebar informasi palsu dan membuat komentar jahat tentang dirinya. Ia dikabarkan telah membuat tuntutan untuk melawan 33 orang yang membuat berita bohong tentang keanggotaannya di klub Burning Sun. Yang ketiga, buntut kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung pada pihak kepolisian terhadap melakukan pemeriksaan mendalam. Bahkan hingga saat ini, kasus yang ditangani di Tipudun Bareskrim Polri terkait dugaan berita bohong atau hoaks tersebut dikabarkan sudah naik ke tahap penyelidikan. Yang ke-12, peretasan email. Yang pertama itu, pemerintahan Rusia menyatakan tidak terlihat dalam aktivitas cyber ilegal apapun. Sehari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan tersebut, duga mata-mata Rusia dan 2 orang lainnya yang diduga mencuri informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo tahun 2014. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov Kamis 16 Maret mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada badan pemerintah Rusia termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia yang terlihat. Yang kedua, peretasan massal yang menyerang Microsoft minggu lalu dikatakan merupakan buatan Rusia. Sejumlah pejabat tinggi AS termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut negara itu jadi dalam penyerangan sejumlah lembaga pemerintahan. Yang ketiga, mengutip laman The National News Kamis 5 Januari 2023, menurut perusahaan cyber asal Israel Husorok, data yang terakses terdiri dari username, alat email, screen name, jumlah followers atau pembuatan akun mereka hingga nomor telepon pengguna. Yang ke-13 yaitu pengintaian Exponiage. Contohnya itu pelaku perampokan toko emas Street Tiki dengan pasar Ampel Kabupaten Boyolali rupanya sempat melakukan pengintaian sebelum beraksi. Pelaku kemudian melakukan aksi perampokan toko emas Ampel Boyolali pada 28 September 2023. Itu dilakukan di jam yang sama seperti pelaku melakukan pengintaian. Yang kedua, Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan pihaknya telah mengecek langsung kasus pengintaian pondok pesantren Ponpes Al-Husainiyah, Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, keterangan awal yang diberikan pria terduga pengintaian Ponpes dinilai bohong belaka. Gatot mengatakan, dalam keterangan awal, Ahmad mengaku diperintah seorang dengan imbalan 500.000 untuk mengintai Ponpes. Namun, bila gagal, Ahmad mengatakan istrinya akan disandera oleh orang yang menyuruhnya. Yang ketiga, kasus pembunuhan dialami oleh seorang gadis Badui sudah direncanakan para pelaku.
Para pelaku telah melakukan pengintaian selama 1 bulan sebelum menjalankan aksinya. Setelah melakukan pengintaian itu, para pelaku mengetahui bahwa korban sendiri dalam gubuk dan saat itu tinggal dengan orang tuanya berladang serta kakaknya. Yang keempat, penggelapan cyber extortion. Kasus pertama itu sidang kasus dugaan penggelapan dan terdakwa mantan bos Jawa Post Group Zainal Mutakin kini masuk keterangan saksi-saksi. Kuasa hukum terdakwa Sugeng Teguh Santoso sempat melakukan penolakan keberatan saksi Suryansyah. Direktur PT Duta Banua Banjar ini dinilai Sugeng tak ada korelasinya dengan kasus yang saat ini ia tengah berproses di PN Balikpapan. Yang kedua, si kembar Rihanna dan Rihani yang diduga sebagai pelaku penipuan iPhone dengan kerugian mencapai 35 miliar. Ternyata yang dilaporkan terkait penggelapan mobil. Laporan dilayangkan ke Polres Kebayoran Baru oleh pemilik mobil rental berinisial IR pada 11 Januari lalu. Sedangkan pihak terlapor dalam laporan itu adalah Rihanna. Yang ketiga, Polsek Kelai mengamankan 3 karyawan swasta yang terlibat dalam kasus penggelapan bahan bakar minyak BBM di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai pada Kamis 1 Juni 2023 sekitar pukul 1 WITA. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS 42 tahun, MI 30 tahun, dan RY 25 tahun. Yang kelima, kejahatan keuangan online. Yang pertama, selama 25 tahun, Helen Challen mengurus pembukaan perusahaan di Melbourne, Australia. Dia tidak pernah mengalami kesulitan online banking. Itu sebabnya ketika dia di suatu hari yang sangat sibuk pada 26 Mei lalu, dia merasa aneh karena butuh waktu lama untuk bisa login ke akun banknya. Yang kedua, perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau m-banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow, Rusia itu membenarkan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor keuangan. Kementerian Komunikasi Informasi mencatat ada 130.000 kasus penipuan online di tahun lalu. Korban tidak hanya orang dengan pendidikan rendah, tapi juga dengan pendidikan tinggi. Padahal orang berpendidikan tinggi mestinya lebih kritis menghadapi situasi yang mencurigakan atau janggal. Yang ke-16 itu pelanggaran privasi atau privacy invasion. Yang pertama, gugatan terhadap YouTube dibuat oleh kelompok privasi yang mengatakan platform itu telah mengumpulkan data penggunaan yang berada di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Ini dilakukan YouTube untuk kepentingan dalam target iklan mereka. Regulator AS telah lama berpendapat bahwa Google gagal melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data mereka melalui YouTube. Yang kedua, Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman AS dan juga Komisi Perdagangan Federal sebesar 150 juta dolar AS atau setara dengan 2,1 triliun akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penargetan iklan. Yang terakhir, yang ke-C, WhatsApp didenda senilai 225 juta euro atau sekitar 3,8 triliun terkait masalah privasi. Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data Irland setelah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran data pribadi. Artikel ini telah tayang di kompastv.com. Yang ke-17, pencurian akses. Yang pertama itu, dokter kecantikan sekaligus YouTuber bernama Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Penahanan terhadap Richard Lee dilakukan oleh Polda Metro Jaya mulai Senin 27 Desember 2021 malam. Yang kedua, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan tersangka kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal, yakni RFP 20 tahun alias A diduga tidak berinteraksi sendirian. Seperti diketahui, RFP yang berupa mahasiswa asal Magelang diciduk jajaran Distreskrimsum Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. Yang ketiga, seorang pria berinisial RG 27 tahun dibekuk polisi terkait kasus ilegal akses di e-commerce Shopee Express. Pelaku ditangkap lantaran
mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Tersangka RG dalam kasus tersebut berperan menampung dana hasil curi yang dilakukan tersangka RFP atau alias A. Yang ke-18, kejahatan seksual, sexuality cyber crimes. Yang pertama, Adrian Sarah Dewi atau Sarah Hendra Praja selaku CEO Miss Universe Indonesia diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi saat dilakukan body check selama gelar Miss Universe Indonesia 2023. Yang kedua, penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan menetapkan Jero Dasar Aliat sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. Status tersangka ini telah ditetapkan pada Senin 9 Oktober 2023 saat ia menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga, Polres Langkat melakukan penahanan terhadap pemilik pondok pesantren di Kecamatan Padang Tualang berinisial K selama 17 Oktober 2023. Selasa 17 Oktober 2023. Hal ini sejalan dengan penetapan tersangka terhadap K dalam kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual. Pelaku dugaan pencabulan itu diamankan dari tempatnya pada Selasa 17 Oktober 2023, kata Kasih Humas Polres Langkat AKBP S. Yudianto, Kamis 19 Oktober 2023. 19. Pemerasan online blackmail. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkapkan jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana pengemudi lembaga pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasan adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana, kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisari Hendro Pandowo di Bandung Kamis 12 April 2018. Yang kedua, seorang pria berinisial E diduga menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh seorang wanita penyediaan jasa booking order BO di Instagram. Sebelumnya diberitakan seorang pria berinisial E menjadi korban kasus pemerasan bermodus open BO. Dalam kasus ini, pria itu disebut merugi 9 juta rupiah. Ketiga, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Auliansyah Lubis mengatakan 48 warga negara asing atau WNA Cina dan Vietnam ditangkap kemarin malam, Jumat 12 November 2021, lantaran terlibat kasus penipuan dan pemerasan. Auliansyah menjelaskan bahwa para WNA Cina melakukan penipuan dan pemerasan yang terdiri dari 44 pria dan 4 orang wanita. Itu melangsungkan aksinya menggunakan aplikasi perjodohan dengan target warga negara Cina dan Taiwan. Kasus terakhir kejahatan sumber daya komputer Reserse Kriminal. Yang pertama, Xiaoyi yang merupakan seorang mantan pejabat pemerintahan di negara Cina telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijatuhkan kepadanya lantaran terlibatan dalam mendukung operasi penambangan Bitcoin ilegal dalam skala besar. Dalam persidangan ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Yang kedua, salah satu pendiri Airbit Club telah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. 7 bulan sebelumnya, setelah salah satu pendiri Airbit Club, Pablo Ridgward mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Maret. Pelaku telah menipu investor lebih dari USD 100 juta. Jaksa pemerintah Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Wilson, mengatakan Rodriguez memangsa investor yang tidak canggih dengan janji palsu dan mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan koprol yang sah. Yang terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menemukan ada 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikalisme selama 2022. Facebook menjadi media sosial yang memuat unsur radikalisme terbanyak. Hal ini dikatakan kepada BNPT Komjeng Boy Rafli Amar dalam konferensi pers akhir tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 28 Desember 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.